Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bersama. Perkenalkan, nama saya Roberto Robert. Ini 1942. Di sini saya akan mereview film The Film tahun 1963. Yang dimana film ini dibintangi oleh Tom Cruise dan Jenny Tripplehorn. Yang dimana Tom Cruise sebagai pemeran utama, yang berperan sebagai Mitch, dan Jenny Tripplehorn sebagai Abby, yang dimana Jenny Tripplehorn sebagai istri dari Mitch. Mitch adalah seorang lulusan Harvard Law School yang mencapai peringkat pertama di universitas tersebut. Dia menerima pekerjaan yang bagus dan ditaruhkan oleh Berdini, Lambert and Luke di sebuah firma kecil dan eksklusif berada di Memphis yang memutuskan pekerja di bidang hukum, akuntansi, pajak. Kemudian bersama dengan istrinya, Abby pindah ke Mitch sekaligus untuk mendapatkan gelar pengacaranya di Tennessee. Di kehidupan Mitch yang sebenarnya, ia memulai membudaya profesional sebuah perusahaan yang menuntut kesetiaan, kerahasiaan, dan kesediaan berkat Every Tolar. Sudah masuk ke dunia pekerjaan, Mitch tahu bahwa pekerjaan firma yang melibatkan kepada klien ini membutuhkan uang yang banyak, tunjangan termasuk rumah mobil, dan tunjangan pendidikan yang lainnya. Tidak lama kemudian Mitch lulus ujian advokatnya dan mulai bekerja selayaknya pengacara dalam sebuah firma hukum. Kemudian Mitch sangat sadar bahwa di firma hukum ini ia dijebak oleh dua rekan perusahaannya yang tewas. Mitch didekati oleh agen FBI memberitahukan bahwa sementara beberapa bisnis BL dan LS adalah sah klien terbesar mereka adalah keluarga Morolto dan mafia dari Chicago, mitra perusahaan dari keluarga Morolto dan Chicago. Sebagian besar rekan terlibat dalam sebuah skema penipuan pajak dan pencucian uang besar-besaran. Dua rekan meninggal belajar tentang sisi gelap perusahaan dan tewas agar bungkam selamanya. Mereka memperingatkan Mitch bahwa semuanya mobil dan kantor semua telah disadap. Kemudian ditinjau dari segi hukumnya, dari film The Film tahun 1993, ini kita dapat mengetahui bahwa menjadi seorang pengacara menjunjung tinggi kode etik. Pengacara tidaklah mudah. Di sisi lain, Mitch mempertahankan kode etik profesinya. Atau Mitch menentarkan pekerjaannya demi keluarga yang lebih baik. Dan analisis dari kode etik advokat di negara Indonesia, bab 2 tentang kepribadian advokat, pasal 2. Advokat adalah warga negara Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Yang dilakukan oleh Mitch sangat benar, karena ia membantu agen FBI menjalankan tugasnya menyelidiki, membongkar, dan mengeksekusi kliennya, si Morolto dan dari Chicago, outfit yang sedang melakukan pencucian uang dan penipuan pajak terhadap negara dengan tidak membayar pajak sesuai penghasilan dan melakukan pencucian uang. Kemudian, dalam bab 3 tentang hubungan dengan klien, pasal 4 pada ayat 8, ayat 9, ayat 10, yaitu ayat 8 yang berbunyi, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhir hubungan antara advokat dan klien itu. Pasal 9, advokat tidak dibenarkan melepas tugas dibebankan kepadanya pada saat dia tidak menggunakan posisi klien atau pada saat itu akan menimbulkan kerugian tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien bersangkutan, dan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf A. Pasal 10, advokat harus mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih, harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut apabila kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dilihat dari ayat 8, yang dilakukan oleh Mitch sudah termasuk ke dalam pelanggaran kode etik karena tidak menganggap rahasia kliennya sedang ia tangani dan justru membantu agen FBI untuk mencari dan menemukan dokumen rahasia klien. Pelanggaran dari kode etik lainnya, pada ayat 9 itu, Mitch melepaskan tanggung jawab terhadap kliennya karena dia tahu keamanan klien tersebut tidak sedang menguntungkan bagi dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap kliennya. Dan pelanggaran kode etik pada ayat 10 itu, Mitch tidak mengundurkan diri dari kantor firma tersebut dan tidak mengundurkan diri dari perkara Morolto
dan melakukan kerjasama dengan FBI untuk membongkar kasus pajak dan pencucian uang Morolto, tetapi dia masih terikat kontrak kerja baik dengan klien maupun dengan kantor firma itu sendiri. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dari review film The Firm tahun 1963. Bila ada kurangan, terima kasih.